Halo guys, berhubung wabahnya COVID-19, pastikan kalian nonton di rumah aja ya. Sesudah atau sebelum beraktivitas, cuci tangan dulu kalian ya guys, 30 detik ya. Tetap jaga imun kalian ya. Selamat menonton. Kalian mungkin sudah membaca tentang cuaca dan iklim. Ketika membahas cuaca dan iklim, di dalamnya juga dipelajari tentang unsur-unsur iklim dan cuaca. Di antaranya adalah angin. Angin merupakan unsur cuaca yang dicirikan dengan adanya pergerakan udara. Secara istilah, angin adalah aliran udara yang bergerak secara horizontal dari tekanan udara yang tinggi menuju tekanan udara yang rendah. Sebelum dilanjut, perlu diketahui bahwasanya tekanan udara adalah kerapatan udara yang disebabkan oleh adanya suhu. Mengapa angin bisa terjadi dan apa kaitannya dengan tekanan udara? Udara yang terkena panas matahari akan mengembang sehingga tekanan udara menjadi rendah. Sementara daerah yang tidak mendapatkan sinar matahari atau kurang mendapatkan sinar matahari, maka tekanan udaranya akan tinggi dan semakin rapat. Oleh karena itu, udara akan bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi menuju daerah yang bertekanan udara rendah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya angin. Yang pertama adalah gradien barometris. Gradien barometris adalah selisih tingkat tekanan udara dari dua garis isobar yang berjarak sekitar 111 km. Perlu diketahui bahwa isobar adalah garis yang menghubungkan dua atau lebih wilayah sama. Semakin besar gradien barometrisnya, maka semakin kuat dan cepat pula aliran anginnya. Yang kedua, letak lintang suatu tempat. Semakin mendekati 0 derajat lintang, maka semakin kuat anginnya. Semakin ke utara atau ke selatan, maka semakin lemah. Pengecualian untuk daerah kutub, yang merupakan tempat yang dikelilingi oleh tekanan udara yang berbeda dari pusatnya. Ketiga, faktor ketinggian tempat. Semakin rendah suatu tempat, maka laju angin akan melemah dikarenakan laju angin mengalami hambatan berupa gaya gesek terhadap benda, vegetasi, maupun bangunan. Seperti yang kamu rasakan ketika kamu berada di perkotaan pinggir pantai. Semakin tinggi, maka semakin cepat anginnya. Yang keempat adalah faktor waktu. Pada malam hari, angin akan bergerak lebih cepat daripada siang hari. Yang kelima, berkaitan dengan sifat perambatan panas benda atau kalor. Lama tidaknya suatu tempat dalam menyerap panas dan melepaskan panas menjadi faktor perubahan arah angin. Contohnya pada siang hari, daratan lebih cepat menyerap panas daripada air laut, sehingga tekanan udara di daratan rendah dan akhirnya angin berembus dari laut ke darat. Sebaliknya, pada malam hari, air laut lebih lama dalam melepaskan panas, sehingga tekanan udara di permukaan laut rendah. Terjadilah angin yang berembus dari darat ke laut. Jenis-jenis angin dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni angin tetap dan angin periodik. Angin tetap merupakan angin yang bergerak sepanjang tahun. Di bumi, angin tetap ada 4, yaitu angin pasat, angin antipasat, angin siklon kutub, dan angin antisiklon kutub. Angin pasat berembus dari wilayah subtropis menuju wilayah tropis, sedangkan angin antipasat sebaliknya. Angin siklon kutub berembus secara sentripetal dari wilayah subkutub, berputar ke arah kutub, sedangkan angin antisiklon berputar sebaliknya pula. Yang kedua adalah angin periodik. Angin periodik adalah angin yang berembus pada masa tertentu, biasanya berkaitan dengan perubahan penerimaan panas matahari. Angin periodik antara lain, yang pertama, angin muson atau biasa disebut dengan angin monsun. Nama lainnya juga bisa disebut dengan angin musim, karena angin ini merupakan penyebab terjadinya pergantian musim yang ada di sekitar lintang khatulistiwa. Angin muson berganti secara periodik minimal 3 bulan sekali. Angin muson diakibatkan oleh adanya gerak semu tahunan matahari.
Ketika matahari bergerak dan mencapai belahan bumi utara, maka intensitas penyinaran matahari akan lebih besar di tempat tersebut, mengakibatkan pengembangan udara lalu angin bertiup dari selatan ke utara. Hal ini terjadi antara bulan April dan Oktober. Pada bulan ini di Indonesia akan mengalami musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Oktober sampai April, matahari bergerak menuju selatan khatulistiwa, sehingga udara di belahan bumi selatan mengembang, menyebabkan angin bergerak dari utara ke selatan. Untuk pengaruh angin muson terhadap musim di Indonesia akan dijelaskan pada beberapa video berikutnya. Yang kedua, angin periodik, ada juga angin darat dan angin laut. Penyebab terjadinya angin darat dan angin laut telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan sifat penerimaan dan pelepasan panas suatu benda atau tempat. Penamaan angin darat dan angin laut didasarkan pada tempat asalnya. Angin darat berembus dari darat ke laut, dan angin laut berembus dari laut ke darat. Angin darat terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Bagaimana prosesnya? Kalian simak pada beberapa menit sebelumnya. Yang selanjutnya ada angin gunung dan angin lembah. Sama seperti angin darat dan angin laut, angin gunung dan angin lembah juga berkaitan dengan intensitas penyinaran, namun karena faktor ketinggian tempat. Puncak gunung atau bukit yang tinggi menyebabkan panas matahari diterima lebih cepat saat siang dan dilepas dengan cepat pada saat malam. Berbeda dengan lembah yang sulit menyerap panas, namun juga sulit melepaskan panas. Ketika siang hari, puncak akan lebih panas, sehingga angin akan bertiup dari lembah menuju puncak, dinamakan dengan angin limbah. Sedangkan pada malam hari, panas yang ada di puncak dengan cepat dilepaskan sehingga suhu di lembah panas daripada puncak, maka berembuslah angin dari puncak menuju lembah, dinamakan angin gunung. Dan yang terakhir ada angin fon. Angin ini disebut dengan angin jatuh karena gerakannya yang mulanya menaiki puncak gunung dan membawa awan dan uap air lainnya, lalu turun di sisi lainnya dalam keadaan panas dan kering karena hujan telah jatuh pada sisi gunung sebelumnya. Angin ini ada hubungannya dengan hujan orografis. Materi hujan akan dijelaskan pada waktu yang lainnya. Itulah penjelasan tentang angin secara dasar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video dari Zarko Channel. Sampai jumpa.